Dari game yang ketiga, Baksya. tank jungle kah, assassin jungle kah, atau masih dengan konsep yang sama? Ya yang penting ini sih, Harit one-one-nya ilangin dulu. Karena baik Shiva atau Skylar, mereka sangat-sangat power dengan dua hero ini. Dan kita tahu juga one-one di patch sekarang dengan item yang lebih dinamis lagi. Ada Husklow, ada Malefic Gun juga yang nambahin attack speed. Itu akan membuat one-one semakin sulit untuk ditangkap. Ya, musuh besar Keyboy dan Lutfi nantinya. Wah itu udah pasti tuh. Kecuali ya Lutfinya dapetin Povius ya. Betul. Hey, bentar, Povius. Ngomong-ngomong Povius, tadi di game yang kedua Poviusnya di ban sama Navi. Sekarang Hayabusanya yang di respect. Oke, so better Fredrin katanya. Iya. Mendingan lawan Fredrin aja. Karena ini jadi setengah-setengah jujurnya. Mereka ban jungle tanknya juga Baxia spesifik. Dan mereka ban Hayabusa juga sebenarnya. Wow. Ketika ada satu pemain yang bisa maksain banning terhadap sebuah tim, udah pasti itu adalah pemain yang punya impact. Andoryu menunjukkan hal itu. Sangat berbahaya sekali Hayabusa Sky Pierce. Wow, mau bela diri. Tapi Cici nggak mau terlalu terburu-buru dulu untuk ambil Lancelot di Sunshin. Ya, masih ada Povius juga kan soalnya kalau buru-buru ambil Lancelot. Tapi ya Varsha-nya akan diamankan oleh Bokir. Melepaskan tadi yang sempat kita perbincangkan ya bagaimana Zuxin versus Varsha. Tapi buat sekarang karena udah gak ada Zuxin otomatis Varsha-nya bakal jadi rebutan untuk kedua tim ini. Ya lagi dan Sunshin win rate-nya 100% ya di game 1 game 2 ya. Granger yang 0 kan? Granger yang 0. Varsha. Oke. Ini kita akan lihat hero lain dari Sans berarti ya. Karena tadi match up-nya lagi-lagi Cusin Varsha. Iya, mungkin aja Yves. Valen. Gue suka Valen Sans. Ya, buat sekarang kalau kita ngomongin soal Valentina ya, apalagi ada Arlott nih. Option buat dia ambil pergerakan dari copy ultimate-nya IMU, ini udah pasti bakal lebih banyak sebenarnya. Ya. Mobilitas sih yang gue maksud untuk Valen sendiri ya. Karena di river awal kan kuat banget kan Valen kan. Iya, dan ingat gak perlu level 4 buru-buru karena dia ngepok musuh aja udah dapetin EXP. Oh, gue biasa pun kayak sudah mempraktikkan yang sering dilakukan Sans. Apa tuh? Jadi dia adu damage sampai akhirnya dia level 4 tanpa perlu Clear. minion. Iya. Minion maksudnya minion di wave keempatnya ya. Iya, minion keempatnya udah nggak perlu diambil, dilepasin aja mungkin buat EXP atau roamer. Ya. Biar roamernya juga level 4 itu bagus banget sebenarnya. Ya, Bisa setup cepat. enak ya ada Valentina yang seperti itu. Tapi kalau Lancelot yang masih jadi pilihan bagi Onyx. Ya, tetap dengan Lancelot ya. Sebenarnya ngeliat dari Arnold ini kuncinya gak sih dari game pertama game kedua? Wah, tapi Benar ini lagi. jujur ya, Kaleanya lumayan bisa menjawab kalau misalkan nanti Navi membawakan Joy loh. Joy-nya bakal susah banget buat masuk karena ada Tsunami Slam. Kecuali kalau emang bener-bener Joy-nya datang di last minute. Ketika udah ada Tsunami Slam baru dia hadir dengan Rhythm of Joy. Tapi kita bahas soal Andoryu, Be. Andoryu mungkin nggak Andoryu maju duluan dia, menurut gue enggak deh. Enggak, emang enggak. Tapi balik lagi, ini Kaleanya bener-bener tindakan preventif yang bagus. Iya. Kalia Roamer ya, karena udah ada Cici juga nih. Jadi susah untuk deflex ke arah X-Plan. Gatot Kaca juga jawaban yang oke menurut gue. Siapapun yang dibanting nanti karena Tsunami Slam akan ditutup langsung dengan Avatar of Guardian. Dan deny juga nggak sih dibanding berada di tangan Navi. Bisa. Mending gua ambil aja nih. Varsha Kalea dari tadi mengganggunya luar biasa kan, Lip. Oke. Tapi Fredrin. Fredrin ban. Iya. Louis ban juga. Ini memang lumayan antisipasi hero dari Sans juga. Iya, ini ada beberapa antisipasi yang menurutku lumayan menjawab ya. Kayak Fredrinnya dia udah pasti Lancelotnya bakal kesusahan kalau misalkan kena press di early game. Luoyi juga di sini akan sangat menjawab sekali karena Cici bisa screening, Kalea bisa pick off. Mereka bisa hadir dengan diversion dan ingat ada Beatrix. Kalea Beatrix. Bisa. Ini instant combo yang benar-benar mudah banget untuk dijalankan. Nah, langsung dijawab dengan ban aja. Beatrix bye. Gak ada Beatrix sementara. Buset. Joy-nya kena. Kena. Wow, dihabisin. Wait. Semua hero Andorium ludes untuk sekarang. 4 jungle. Serespect itu berarti dari Onyx ya. Dan se-impact itu Andoryu di Navi berarti. Sunshin. Sunshin. Tapi jujur gue rasa ini memang diarahin tau. Untuk bikin Sans ini diarahin. Udah Ya. pasti. Udah kelihatan banget dari awal kita udah sempat lihat banyak banget banning terhadap area jungle-nya. Ya. Even Joy yang paling bisa ngejawab untuk Lancelot. Sekarang dipaksa ke Shunshin. Pertanyaannya adalah, Shive, tetapkah dia akan membawakan hero scaling seperti Moskov? Wow. Karena ada Kagura dan Granger sekarang, Onyx
masih mau main dengan tipe burst damage. Kagura Sans? Ya, Wow. Gue penasaran sih bakal seperti apa dari mechanical-nya, tapi last pick. mau tahu fun fact nggak? Apa tuh? Dulu waktu aku megangin Suns, dia orang yang gak pernah mau ngepick Kagura. Why? Kenapa? Di MDL, the Ngasih whole alasan MDL nggak? season yang pertama. Farmingnya lama. Oke. Sesimpel itu aja. Farmingnya lama, dan dibandingkan waktu itu dulu metanya masih gold. Ya. Udah pasti bakal jauh banget untuk ngomongin clear wave minion. Ya. Tapi buat sekarang, tujuan dia adalah menutup Farsia dan Hey. Ruby gold lane. Oh. Ini adalah hyper carry Yishun Shin. Ya. All in untuk Andoryu. Wow, konsep yang sebenarnya nggak mengagetkan lagi ya dengan adanya Ruby di area gold lane, Yisansin di jungle-nya. Ini konsep yang sering banget muncul. Hyper carry betul yang kayak KB bilang tadi. Ya. Tapi apakah ini cocok dengan gameplay Navi? Kalau berkaca dari game yang kedua tadi Silim, yang kita bisa lihat bagaimana Andoryu benar-benar mengguncang lane of dan sendiri. Gua rasa jawaban yang tepat sih untuk Navi ngasih satu plot ke arah dia untuk menjadi hyper carry. Dan ini adalah match point untuk kedua tim. Match point untuk Onyx, match point juga untuk Navi. Dan sudah pasti Sonic dan juga Navi Nation masih semangat untuk ngetes itu semua. EPL Arena, mana tepuk tangannya? Welcome to Land of Down. Langsung ya dengan perebutan di area mid lane. Kagura ini tipikal strong lane banget sih. Dan ya bisa dibilang lumayan safety untuk mid lane. Ada Ampli-nya itu loh yang bisa nge-debuff dari efek sisi. Dia bisa lepas dari adanya efek stun, sound atau apapun kecuali suppress. Sementara ya tadi konsep yang ingin dibawakan oleh Navi. Farming dari Andoryu yang akan dijaga juga by emblem Festival of Blood. Kars dia pengen sustain banget, tapi hati-hati. Karena kita tahu landing dari Cici ini strong banget. Salah satu experience yang landingnya paling kuat. Retribution. Langsung didapatkan oleh Kairi ya untuk Tito Wanderer. Tapi gue penasaran dengan nantinya kombinasi Sans yang di arah depan. Coba untuk diantarkan, masih ada Tidal Strike yang coba dilakukan oleh Keyboy. Masih selamat dua-duanya. Tapi dengan Wings by Wings, Ukir mencoba untuk memberikan satu pressure lebih aman dua-duanya. Wah ini memang duo maut ya dari Keyboy Sans, dari Ukir Apro. Tapi ya di Golden akan menang range juga nih. Tipikal hero Nixa dari Granger. Dia akan terus bisa ngepok walaupun dari Ruby juga tipikal hero yang lumayan sustain laning kan. Dia bisa di cover lagi Iya. dengan emblemnya tadi dan first item pasti Orex. Pasti, langsung spell farmnya bakal membantu sekali. Cuman gue penasaran dengan Keyboy Sans nanti kombinasi seperti apa dengan Tsunami Slam dan juga gini yang overturn. Ya, itu bisa langsung instant kill harusnya. Ke target yang tepat ya. Kalau targetnya salah, let's say kayak mungkin Kars gitu, mungkin ada sisa-sisa sedikit darahnya dan itu bisa bergerak. Oke. Tapi untuk ngomongin EXP ya, poke damage-nya lumayan berhasil. Cuma mungkin Keyboy dengan recover cepatnya ya. Ada Evil Hill? Langsung rotasi ke arah top lane. Lutfi tertampar dengan final flash pula. Dan sekarang Thunder Ice Strike menjadi kombinasi Lutfi. Langsung dilahap di tangan Andoryu. Hilang langsung dari Lutfi, instan juga. Tapi ragu sepertinya. Tadi udah dapat di rumput trapping, tapi nggak mau dia pindah lagi sementara Turtle. Langsung diserang. Oh, ada Keyboy siap dengan ada satu Tsunami Slam. Indiago Pertun selamat sudah. Satu poin yang didapatkan tapi dibalaskan dengan Turtle. Yang dimiliki oleh Navi dan Sans Keyboy. Gak selamat. Miscom kan ya? Wah ini jujur, mungkin karena dari awal ya EXP-nya nggak hadir, jadi mau nggak mau harus coba buat cari target. Setidaknya mereka mendapatkan oleh-oleh, Andoryu memang tumbang tapi Turtle-nya nggak terselamatkan. Dan tadi ya ini Shive datang, udah menjadi jawaban banget kalau fighter gold lane itu sangat-sangat available. Dengan hadirnya arus sungai yang hanya hilang ketika Turtle-nya dieliminasi. Dan ini ngebuat Navi langsung unggul dari segi early game. Yang gue maksud sih. Kayak ketika memang Keyboy, Sans mau Kairi. Ada Thunder Ice Strike. Kairi masih ada satu Tom Rose. Yang bisa menyelamatkan nyawanya tapi di arah top lane. Lutfi. Perbedaan level sangat terasa sehingga dia cukup sekarat tadi di arah top lane-nya. Hampir terkena solo kill loh tadi. Ini kita ngomongin soal Cici yang landingnya kuat banget, Be. Iya, dan early-nya juga jangan lupa. Dia kuat banget tapi Lutfi semenjak kena final slash langsung ada perbedaan 2 level. Kars unggul sekali dengan adanya Turtle yang didapatkan serta adanya Teamfight Participation.
Dan Shive sangat kuat sekali di laning. Ingat Ruby, sekarang spell fame-nya berdasarkan scaling. Semakin lama dia berjalan, semakin banyak persenan spell fame yang akan didapatkan. Oke, so by the way dari levelnya jungle, Kairi masih unggul sedikit ya. Cuman gak bakal beda jauh, karena kan ada invade jungle lagi. Andoryu tumbang pas turtle diambil tadi, makanya dia gak dapet extra shield juga. Sementara damage harusnya Kairi ini lebih sakit di awal. Ya balik lagi ya, Assassin melawan yang Assassinnya scaling marksman. Jadi otomatis Andoryu harus punya waktu yang lebih banyak untuk melakukan farm. Skylar di bagian bottom lane, coba buat di zone out. Bener-bener dikasih pressure. Wah, sampai dalam banget loh. Bahkan ada Ukir. Tapi San sepertinya bakal menjadi target pindah ke arah dirinya. Fedor Isaac coba untuk diantarkan. San dalam sedikit masalah dan masih bisa untuk selamat. Wings by Wings kali ini Ukir. Dia sudah merasa cukup. Santai bro, santai. Ada Puncture dan juga Tone Rose. Tetap, Ukir bisa survive. Wah, tapi kayaknya nggak santai nih Lim buat Navi karena mereka mau take over untuk turtle-nya. Ya, tapi lihat Abro dengan ada Tsunami Slam juga diantarkan oleh Keyboy dan Karsen gak selamat. Arbor Vedan yang begitu mematikan. Kairi menjadi korban pertukaran yang tidak adil dan Keyboy dalam kondisi yang tidak mengenakan. Tertangkap tadi, 1 ditukar 2 plus turtle, keuntungan Navi terlihat begitu nyata. Kairi tumbang di waktu retributionnya tadi belum digunakan. So Navi, mereka pegang temponya sekarang. Wah, baik. Orange juga ya, Be. Ini dia invade yang tadi dimaksud sama Lim. Ketika memang Andorinya lebih siap dalam melakukan setup di turtle, otomatis Onyx akan lebih kerepotan dan kesulitan untuk bisa mendapatkan take over dari turtle tersebut. Dan terbukti, langsung leading 1600 gold. Lancelot dari Kairi sudah mulai kerepotan sekarang untuk bisa mengejar ketertinggalan dari Andoryu. Karena bisa kita lihat dari gold per menitnya, sedikit demi sedikit mulai lebih unggul. Walaupun sebenarnya secara damage, Kairi lebih mengungguli. Ya, karena areanya cukup besar dari Ondrosnya, berapa kali kita lihat juga. Ya, outputnya juga ya, karena balik lagi, Andoryu lebih late game nih untuk hero yang dibawakan. Oke, ini akan dibawa farming dulu sih. Onyx mereka ketinggalan 2000 gold. Dengan kondisi mereka bawa marksman sebenarnya ya harusnya memang agak sedikit ketinggalan. Cuma sampai 2000 gold dengan pressure yang nggak berhenti. Wah, ini pressure-nya terasa kepada Sive. Termakan dengan ada Tsunami Slam. Maka coba untuk di follow up dan akhirnya Sive yang gak selamat. Gak bisa berbuat banyak. Maka dari Keyboy masih mau lebih. Masih mencoba untuk menyelamatkan rekan-rekan yang lain. Tapi untuk sekarang gak ada lagi yang bisa dilakukan oleh anak-anak Onyx selain dapetin Sive. Dan itu cukup mahal harganya. Sementara di atasnya tadi Andoryu mencuri 1 buat Harat, Be. Ya nggak buka ruang ya, karena Navinya lagi melakukan sebuah buying time di bagian river. Jadi Andoryu mendapatkan farmingan di bagian top lane nih, untuk menjauhi level juga dari Kairi. Langsung berkumpul semuanya. Pokoknya kalau mid-nya itu lagi mau didobrak, semua harus regroup. Wajib ya. Vision terbesar soalnya bro. Iya, mahal kalau sampai kehilangan 1 outer turret mid lane. Turtle yang terakhir yang bakal coba untuk dipegang oleh keduanya. So far 2 turtle lo didapetin Navi. Apakah bisa kayak game kedua tadi? Perfect turtle? Let's see. Yep. Dengan ada 1 Tsunami Slam. Coba untuk ditolong dengan ada Ever Ice pula. Final Slash coba mengantarkan damage ke arah San. Tapi dari jauh Skylar mencoba untuk melakukan 1 Death Sonata. Bahkan Revitalize dari Abro sudah terbuka. Sive join the fight, join the trend. Dia akan coba untuk makan depan, tapi Armor Bandit yang gak kena siapa-siapa. Turtle hanya coba untuk menjadi pancingan aja dari keduanya. Maka dari Abro termakan dengan Yo-Yo Blitz. Final Slash bersama dengan Flicker. Gagal untuk mendapatkan siapa-siapa. Begitu juga dengan Vengeance yang terlalu berbahaya. Kairi bakal coba untuk memberikan 1 damage kepada Andoryu. Banyaknya sekarat memudahkan Onyx dapetin Turtle yang terakhir. Berhasil diusir Navi keluar dari Turtle Pit. Dan take over Turtle yang begitu manis. Onyx, mereka masih menunjukkan taringnya. Wah, Onyx kite play-nya bagus banget. Mereka nungguin dulu nih. Apa dulu yang keluar dari Navi, Final Slash Flicker ternyata yang keluar. Langsung direspon dengan cepat. Targetingnya juga Phantom Execution menuju Andoryu. Membuat Andoryu dalam keadaan yang gak bisa untuk melanjutkan team fight. Navi retreat dan juga harus regroup untuk mendefense mid lane. Ya udah, Onyx langsung take over dari Turtle-nya. Tidak ada perfect objektif. Berbeda dengan game yang kedua. Ya, tapi San sama Keyboy nggak terlalu connect di game ini ya. Di turtle pertama oke, mereka bisa combo dengan sangat baik. Tapi tadi sepertinya lagi-lagi ada miscom, Keyboy terlalu cepat atau memang dari San yang belum ready? Ya, aku merasa juga di situ butuh Skylar dengan damage-nya, Lim. Gak bisa kalau cuma mengandalkan Kagura. Wah, retri. Oh, di retry ya Sansnya. Ya, tapi masih ada Flea dari Seimei Umbrella. Dan di posisi ini harusnya Sans gak bakal mudah untuk di take off.
Dan mungkin saja targetnya harus berganti lagi nih. Dari Lutfi mungkin sebagai salah satu yang bisa di final seperti tadi. Konsil. Langsung agresif sepertinya Keyboy dengan Tidal Strike menuju ke arah Kars. Coba untuk di follow up dengan Pedro Isaac mendefense karya supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. Oh, dibalikin. Satu Pedro Clash membalikan keadaan. Dong run walking membuat dari Keyboy tidak selamat, tapi ditukar keadaan Ryu. Tentu saja Onyx lebih unggul dari tim fight barusan. Lagi-lagi ya tadi blind title strike-nya, Be. Prediksi siapapun ada di sana pasti dimakan dan Kars lah target yang ada walaupun Kars selamat. Wah, ini benar-benar dapetin bonus yang menarik dari Onyx. Pertukarannya adalah Andoryu. Targeting dari Kairinya terlalu tajam. Dan Kars memang adalah orang yang menurutku paling tepat untuk bisa di Tsunami Slam. Hitnya akan coba untuk ditabrak lagi walaupun 4 member nih dari Na'Vi nggak tanggung-tanggung, mereka semua ready, mereka semua hadir dan midnya masih ke defense. Skylar masih farming. Ingat sebagai marksman dia adalah orang yang harus menjaga posisi karena Na'Vi front to back-nya akan sangat mematikan sekali. Apalagi ada Shiva dengan Ruby. Ini menandakan Lancelot dari Kairi nggak bisa asal masuk ke belakang karena ada Ruby. Ya. Dari tadi Shiva emang jadi stopper banget untuk siapapun sih. Ngejawab banget ya. Kalau memang nggak bisa untuk initiate nih, ya udah tempelin core-nya aja. Berdiri sebelah Yisansin, siapapun yang mau masuk pegangin itu udah lebih dari cukup kok. Iya, karena Yushin-nya bakal memberikan damage yang tinggi untuk siapapun yang ingin mendekati dia. Dan dengan chance yang sulit untuk dipegang sama teman-teman dari Na'Vi, PR mereka mau nggak mau hantam Keyboy, hantam Lutfi sih. Trigger vengeance-nya. Cuma itu mungkin yang bisa menjadi solusi atau berharap Kairi mengeluarkan Tondrosnya dan nanti bakal dipunish. Mungkin sama Hamro atau mungkin sama Kars kalau menurutku. Wah tapi udah kebuka visionnya nih, Mountain Shocker. Mana Joker? Bawahnya belum didorong juga. Mereka coba untuk ambil rumput-rumput yang tadi dikuasai oleh Onyx. Bahkan Kairinya ini udah setengah loh dari HP. Iya lagi. Mau nggak mau harus ditarik ulur kembali, cari darah lagi. Dan untuk Na'Vi mereka harus coba untuk setup dengan lebih baik. Tapi Keyboy melakukan satu tidal strike-nya menuju ke arah Shiva di arah paling belakang. Tapi Keyboy dengan flicker masih bisa mundur. Tidak dengan Afro termakan di tahun Skylar. Bahkan Kars yang terkena impact dari Rhapsody. Dan menuju ke arah Death atas start lagi. Kars masih terlalu tanky. Tapi gak akan bertahan lebih lama. Damage Skylar plus Sky Piercer. Tumbang sudah Kars. Team fight yang terbagi dua tadi. Mungkin ada miss positioning juga namun Mountain Shocker kembali ngebuka vision. Lordnya mungkin masih akan dikontes. Wah, kalau di kontes ada Shiva di depan. Amo Tiger coba untuk melakukan bersama dengan Flicker dan akhirnya Lutfi menjadi korban. Andoryu menjadi posisi yang lebih baik dan Shiva yang termakan. Satu damage terakhir dari Skylar. Tershutdown di posisi yang tidak enak untuk dirinya. Itu dia flicker agresif tadi untuk mengejar ke arah Shiva. Memang Shiva tumbang, tapi sayangnya masih ada ukir. Sementara Lord akan kembali ditarik ulur. Mengingat kedua jungle kembali spawn. Mountain Shocker, Keyboy miss. Keyboy hampir saja mendapatkan ke arah Andoryu. Tapi miss, ini bakal berat sekali untuk Keyboy itu sendiri. Pedro Isaac dibuka, EOG diantarkan. Keyboy, no way out. Bawahnya harus dorong sih. Ini bawahnya masalah nih untuk teman-teman dari Onyx. Udah pasti. Lordnya pun akan dipegang. Tapi untuk ada Skylar yang akan defense. Skylarnya show, itu yang mungkin bakal jadi sinyal untuk Na'Vi all in. Yes, dengan maju ke arah depan. Lihat bagaimana Lutfi dan juga Sas bakal coba untuk dikeroyok habis-habisan. Final Flash dan juga Vengeance. Jadi satu jawaban tapi kertas call. Motor Skylar sudah hidup kembali. Mendapatkan power spike dengan double kill-nya. Shiva dalam masalah. Maniac! Skylar! Rhapsody! Death Sonata! Untuk Skylar! Prince Skylar menyelamatkan hari dari Onyx. Dengan Maniac yang diamankan, Lord di-secure. Onyx membalikan keadaan. Sama seperti video awal ketika Skylar datang, you miss me. Skylar dengan Maniac sekarang bahkan beranjak ke high ground. Wah, tinggal berdua sekarang. Apro sudah hadir kembali, tapi Lord di slow boost di area bottom lane. Tapi base turret dari mid-nya sudah hancur berantakan. Udah pasti ini bakal jadi kerugian buat Na'Vi. Mereka kehilangan base turret di area mid lane. Rose Gold Meteor untuk Kars untuk bertahan hidup lebih lama lagi. Tapi ingat, Lutfi-nya sudah punya Oracle juga menjawab. Life Bane effect yang dimiliki sama Na'Vi. Lord akan merge dari bawah. Lordnya mulai masuk, walaupun Konsil, Keyboy akan mencari targetnya. Ya, apapun udah bisa dimakan dengan power spike-nya Skylar dengan mainnya barusan.
Dia bisa udah tambahin Skypierce yang lebih berbahaya lagi dari stacknya. Tinggal menjadi eksekutor paling handal dari Onyx. Kombinasi bersama Sans dan juga Skylar akan menjadi jawaban. Base turret semuanya hancur. 3 bastard hilang. Navi, mereka sedikit kecurian tadi dari momen Lord dan satu momen saja yang dibutuhkan oleh Onyx. Semua dipegang. Ini sekarang semua penguasaan mapnya langsung dipegang sama Onyx. Maniac dari Skylar 8 kill dan ini menjadi debut untuk Kagura bagi Sans sepanjang karirnya di MPL ID sejak season yang ke-6 dan menjadi hero ke-50 untuk Hero Pool Sans. Ya. Soalnya sebelumnya nggak mau Mas dia. Ya, waktu di MDL saya bikin Kagura nggak mau bang, soalnya bang. Katanya nggak suka. Ya sekarang balik lagi, kebutuhan tim. Itu Karena dia. emang Kagura juga bagus untuk engage Palsha. Ya, dan CV-nya terlalu depan sepertinya. Bakal dalam masalah termakan sudah walaupun ada AOG dari Abro. Tapi nggak bisa menolong. Kontrol diantarkan dan Abro menjadi korban di tangan Skylar flicker karena depan. Mencoba untuk lebih agresif. Obesya! Base turret terbuka. Sang ladang membuat Navi harus mengakui keunggulan 2-1. Raja Langit, landak yang terlalu kuat. Belum ada yang bisa untuk memecahkan match rate dari Onyx. Bahkan Navi yang mempunyai kesempatan yang begitu besar masih gagal juga. Onyx terlalu kuat. Sayembara untuk tim-tim lain masih di minggu yang keempat dan masih belum ada tim yang mampu mengalahkan Onyx. A 0 lose match. Dan sekarang Onyx mendapatkan kemenangan ke-6-nya, semakin menjadi dream team di MPL ID, semakin mendominasi untuk Onyx. Wow, dicari. Lawan yang hilang untuk Onyx yang bisa seimbang dengan Onyx. Itu dia.